pertama, setelah terjadinya pembuahan yaitu bertemunya sel telur dan sperma, akan terbentuk jaringan yang terdiri dari 100 sel yang nantinya akan menjadi cikal bakal janin. Setelah membelah dan memperbanyak sel calon janin atau embrio tersebut akan menempel pada rahim, yaitu tempat tumbuh kembangnya selama kehamilan terjadi. Selanjutnya minggu kedua. Memasuki minggu kedua, sel yang dimiliki embrio sebanyak kurang lebih 150 sel membentuk lapisan-lapisan yang nantinya akan menjadi berbagai organ serta berbagai tubuh dari bayi seperti otot, jantung, sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan sistem syaraf. Selanjutnya, di minggu ketiga, embrio berhasil menempel dengan sempurna pada rahim. Pada masa ini, embrio masih melakukan pembelahan serta memperbanyak sel. Oleh karena itu, belum berbentuk seperti bayi. Lapisan telur dari embrio akan membentuk plasenta atau ari-ari. Ukuran embrio pada minggu ketiga masih sangat kecil, yaitu kira-kira sebesar 1,5 mm. Selanjutnya minggu keempat. Pada minggu keempat, jantung sudah berbentuk dan mulai berfungsi. Dari pembuluh-pembuluh darah sedang memiliki aliran darah sendiri. Selain itu sudah mulai membentuk tangan dan kaki. Pada minggu keempat, ekor embrionya akan membesar dari usia sebelumnya. Di minggu kelima, tangan bayi sudah mulai tumbuh, namun masih tidak berbentuk seperti tangan, masih rata tanpa jari-jari. Struktur dasar otak dan sistem syaraf pun juga sudah berbentuk. Selanjutnya pada minggu ke-6, memasuki minggu ke-6, ukuran embrio kira-kira sudah sebesar kacang polong. Kaki sudah mulai tumbuh walaupun jari-jari kaki belum terbentuk. Sistem pencernaan baru mulai akan terbentuk, sementara bibir atas dan langit-langit mulut sudah terbentuk. Kepala dari embrio sudah mulai terlihat sama. Selanjutnya pada minggu ke-7, ukuran embrio ketika memasuki minggu ke-7 adalah sekitar 19 mm. Pada tahap ini, paru-paru baru akan terbentuk dan jari-jari sudah mulai terlihat, dan otot-otot juga serta sistem syaraf sudah mulai berfungsi dengan baik. Selanjutnya pada minggu ke-8, embrio sudah bisa disebut janin karena sudah memiliki bentuk serta wajah seperti manusia. Kelopak mata dan hidung sudah mulai terbentuk. Pada minggu ini, pada tahap ini, plasenta berkembang dengan janin dikelilingi air tuban yang terbentuk dari pembuluh darah. Pada minggu ke-9, wajah pada janin semakin terbentuk. Mata lebih besar dan berwarna sesuai dengan pigmen yang dimiliki masing-masing janin. Ini sudah mampu untuk membuka mulutnya, serta pita suara dari kelenjar air liur mulai terbentuk. Janin berusia. Selanjutnya pada minggu ke-10, janin yang berusia 10 minggu masih memiliki kepala yang lebih besar dibandingkan dengan ukuran badannya. Jantung sudah bekerja secara sempurna dan berdetak 150 kali per menit. Selanjutnya pada minggu ke-11, tulang wajah mulai terbentuk. Kelopak mata masih tertutup dan tidak akan terbuka hingga beberapa minggu ke depan. Tubuh juga sudah mulai terbentuk. Pada minggu ke-12, mulai dari minggu ini akan terjadi perkembangan dan pemantaman dari berbagai organ yang telah dibentuk sebelumnya. Selalu melakukan janinnya terbentuk dari tulang rawan. Pada minggu ke-12 akan berubah menjadi tulang keras pada minggu ke-13 sampai ke-17. Pada minggu ke-13 sampai 17 ini berat badan janin sebesar 57 sampai 113 gram dan panjang sekitar 10 sampai 13 cm. Pada minggu ke-16 ini sudah bisa dilihat jenis kelaminnya, apakah ia laki-laki atau perempuan, sudah dapat diketahui dengan melakukan USG. Minggu ke-18 sampai ke-22, ukuran janin sudah mencapai 25 hingga 28 cm dan memiliki berat 227 sampai 154 gram. Pada tahap ini, janin bisa mendengar dan memberikan respon gerakan. Oleh karena itu, prabunda bisa merasakan tendangan, pukulan, dan berbagai gerakan
pada minggu ke-23 sampai 26 memiliki lebih besar peluang untuk bertahan hidup dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Bulu mata dan alis pun juga sudah mulai terlihat. Pada minggu ke-26, janin bisa menghirup dan mengeluarkan cairan ketuban yang merupakan pertanda baik, karena dengan demikian ini sekaligus berlatih untuk bernafas. Selanjutnya pada minggu ke-27 sampai 31 diperkirakan 90% janin lahir di minggu ke-27 sampai ke-31 bertahan hidup walaupun berisiko mengalami berbagai komplikasi seperti cacat lahir dan berat badan lahir serendah. Pada dasarnya semua organ sistem tubuh sudah semakin matang pada usia ini dan akan terus berkembang. Pada minggu ke-32 sampai 36 gerakan dan tendangan yang dilakukan oleh janin semakin kuat dan semakin terasa. Saat ini kulit janin berwarna pink dan sangat halus, jadi pada usia ini memiliki berat badan sebesar 1,8 hingga 2,3 gram dan panjang sekitar 41 sampai 43 cm. Ke-34 sistem syaraf pusat pada paru-paru akan semakin matang dan dengan pergerakan seiring atau tidak seheboh sebelumnya, jadi janin yang ada dalam kandungan akan semakin turun. Pada minggu ke-37 sampai 40 seiring meningkatnya hari persalinan, minggu ke-37 sampai 40 minggu ini merupakan minggu-minggu terakhir dalam kehamilan. Ini berat badan janin sudah mencapai 2,7 sehingga 36 gram dan panjang badan sekitar 46 cm. Selanjutnya ada perkembangan plasenta. Plasenta adalah organ yang memfasilitasi pertukaran nutrisi dan gas antara komponen ibu dan janin. Selanjutnya perubahan dalam trofoblast. Komponen janin pada plasenta berasal dari trofoblast dan mesoderm ekstraembrional atau lempeng chorion. Komponen ibu berasal dari endometrium uterus. Darah ibu dialirkan ke plasenta melalui arteri spiralis di dalam uterus, lalu terjadi invasi endovaskuler oleh sel-sel sitotrofoblast. Selanjutnya kolerasi klinis terkait gangguan perkembangan plasenta. Preeklamsia adalah suatu kondisi yang ditandai dengan hipertensi ibu dan proteinuria akibat berkurangnya perfusi dan terjadinya pada sekitar 5% kehamilan. Preeklamsia terkait dengan gangguan atau tidak sempurnanya diferensiasi sel-sel sitotrofoblast. Selanjutnya struktur plasenta. Di awal bulan keempat, plasenta memiliki dua komponen. Yang pertama, bagian janin yang dibentuk oleh chorion frondosum dan bagian ibu yang dibentuk oleh decidua cellis. Saat atrium plasenta yang terbentuk seperti cakram dengan diameter 15 hingga 25 cm memiliki ketebalan hingga 3 cm dan berat sekitar 500 hingga 600 gram. Saat lahir, plasenta terlepas dari dinding uterus dan sekitar 30 menit setelah bayi lahir, plasenta dikeluarkan dari rongga uterus. Permukaan plasenta sisi janin ditutupi sepenuhnya oleh lempeng chorion, sejumlah arteri dan vena besar. Pembuluh darah chorion bersatu menuju tali pusat. Chorion nantinya akan dilapisi oleh amnion. Perlekatan tali pusat biasanya di tengah dan kadang di tepi. Selanjutnya fungsi plasenta. Pertukaran gas seperti CO2, CO dan CO2. Pertukaran nutrien dan elektrolit. Pertukaran nutrien dan elektrolit seperti asam amino, asam lemak bebas, karbohidrat, dan vitamin berlangsung cepat dan meningkat seiring dengan kemajuan kehamilan. Selanjutnya cairan amnion. Rongga
diisi dengan cairan jernih ensel atau air ketuban yang sebagian dihasilkan oleh sel amnion meskipun sebagian besar berasal dari darah ibu. Jumlah cairan bertambah dari sekitar 30 ml pada usia kehamilan 10 minggu menjadi 450 ml pada usia kehamilan 20 minggu hingga 800 sampai 1000 ml pada usia kehamilan 37 minggu. Cairan ini berfungsi yang pertama meredam guncangan, yang kedua mencegah melekatnya mutiga ke abdomen, dan yang ketiga memungkinkan janin bergerak. Demikian video tentang perkembangan janin dan plasenta. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.